Dan kami mau mengawali tahun 2025. Kami mau tidak tercemar dengan dunia ini. Kami mau mendekat kepada Tuhan. Kami terus ada di dalam naungan perlindungan Tuhan yang maha besar. Kami mau Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Seperti dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Bahwa kami ada dalam perlindungan Tuhan. Ketika kami ada dalam perlindungan Tuhan, kami duduk dalam perlindungan yang maha kuasa. Kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan, biar Engkau mengurapi setiap kami. Dan biar waktu yang singkat terbatas ini Tuhan, kami mau mendengar isi hati Tuhan. Karena hati Tuhan itu yang kami butuhkan. Perkataan Tuhan itu yang kami butuhkan. Dorongan Roh Allah itu yang kami butuhkan. Kami percaya firman-Mu itu kuat. Firman-Mu itu seperti pedang bermata dua. Dia menusuk ke dalam. Dia memisahkan jiwa dan roh kami, sumsum dan tulang. Bahkan dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kami. Ketika Engkau menjamah hati kami Tuhan, biar roh ini terus berkobar-kobar, biar roh ini terus menyala-nyala, biar manusia batin kami ini keluar dari tubuh kami Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan semakin besar dinyatakan dalam setiap hidup kami. Bapa, mari Engkau berbicara kepada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam saudaraku, silakan duduk. Ya. Saya percaya, saya pernah satu dengar waktu saya doa di menara Geraha Betel. Ada firman Tuhan katakan begini, saudaraku. Rohnya yang memberi hidup. Coba bilang, rohnya yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, roh dan hidup. Amin, saudaraku. Tuhan mau hari-hari terakhir ini, ya, kita sudah dikasih keselamatan sama Tuhan. Tuhan membuat kita semakin hari semakin serupa. Nanti kita lihat ayatnya sama-sama. Tuhan mau jadikan saudara dan saya serupa segambar dengan Dia. Sehingga kemuliaan Tuhan itu semakin besar. Jadi di dalam hidup, mari kita buka Alkitab kita dulu di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ya. Di sini dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang Tuhan karuniakan kepada saudara dan saya. Ya, sehingga ya, kita baca sama-sama 1 Yohanes 1 ya ayat 1 sampai 3. Jadi saya percaya kita sedang dibawa Tuhan untuk semakin sempurna. 1 Yohanes 1 itu ayatnya bilang begini, saudara, lihatlah betapa besarnya kasih yang Tuhan karuniakan kepada kita, ya, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Coba kita baca 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. 1 Yohanes 3. Jadi saya percaya hari-hari ini saudaraku, ketika saudara dekat sama Tuhan, 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Ya, 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Kita bangkit berdiri saudaraku, ya. Ini 3 ayat saja. 1, 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ayat 2. Saudara-saudara yang kasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi
seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Silakan saudara duduk. Amin. Ya, saya percaya kita semua di tempat ini tidak akan bisa kudus atau suci dengan kekuatan kita. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 14 ayat 26, di situ dikatakan Roh penghibur, yaitu Roh Kudus, dia yang akan mengajar saudara dan saya. Dia yang akan memberitahukan setiap perkataan Tuhan Yesus, setiap perkataan nubuatan yang Tuhan Yesus sampaikan, itu dia akan berikan kepada saudara dan saya. Kenapa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego di dalam perjanjian lama, kalau saudara baca di dalam Daniel 5 di situ ayat 11, 12, ya di situ dikatakan selain Daniel mempunyai apa? Akal budi pengetahuan, di situ dikatakan dia punya roh yang luar biasa. Kalau dalam perjanjian baru itu kita punya Roh Kudus. Makanya dalam Kisah Rasul mula-mula, gereja mula-mula, di dalam Kisah 1 ayat, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Tuhan Yesus bilang, kamu jangan kemana-mana dulu. Harus tunggu di namanya loteng Yerusalem itu supaya kita bisa menerima kuasa. Karena tanpa kuasa, saudaraku, kita melayani biasa-biasa, asal-asalan aja, saudaraku. Kita perlu kuasa. Amin. Kita perlu Roh Kudus. Karena Roh Kudus inilah yang akan menolong saudara. Roh Kudus inilah yang akan membuat perbedaan antara kita orang dunia dengan orang benar, saudaraku. Saudara tahu roh pemecah belah itu dari mana? Saya baca di Alkitab di dalam Yudas 1 ayat 14 dan 15, di situ dikatakan yaitu orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Ya, kita harus punya Roh Allah, saudaraku. Setiap kita ini harus diurapi oleh Tuhan, baru kita bisa melayani Tuhan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Amin. 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 Oleh sebab itu, saudaraku, Roh Kudus ini sangat penting di dalam pelayanan kita untuk kita menjadi suci, untuk kita menjadi sempurna. Itu tidak bisa dengan kekuatan kita. Matius 5 ayat 48, Tuhan katakan, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapa di sorga sempurna. Amin. Benyamin tidak bisa sempurna, tapi Roh Kudus bisa menuntun saudara dan saya untuk kita semakin sempurna dengan Tuhan. Kalau Roh Kudus saudara dipenuhi oleh Tuhan, kenapa orang suka buat dosa? Saya seringkali katakan dosa itu dorongan setan. Kalau orang suka berdoa, tidak suka berdoa, pasti ada dosa, saudara. Kalau saudara baca di dalam 2 Petrus 1 ayat 14-15, di situ dikatakan nubuatan itu tidak bisa ditafsirkan. Nubuatan itu harus ada tuntunan, dorongan Roh Allah. Amin. Roh Kudus ini yang menuntun saudara dan saya. Murid-murid saudara, mereka sekolah tinggi tidak terlalu tinggi, saudara. Mereka dikatakan dalam Kisah Rasul 8, mereka tidak terpelajar, tetapi mereka membuat mujizat yang sangat mencolok. Ternyata mereka adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu artinya orang-orang yang diurapi Tuhan. Amin. Kita perlu pengurapan di hari-hari terakhir ini, saudara. Kalau saudara punya pengetahuan, oke, bagus. Tapi lebih penting daripada itu, kita perlu urapan. Roh Kudus ini sangat penting di dalam pelayanan kita. Ya, saya percaya hari-hari terakhir ini hanya orang yang diurapi oleh Tuhan yang bisa menguncangkan dunia ini. Amin. Ya, saya tidak punya apa-apa, saudaraku, tapi saya puji Tuhan. Setiap kali saya mau ke satu tempat, ya kami dengan Pak Berti kalau mau pelayanan kemana-mana, kami punya tiket pergi saja. Pulangnya ya urusan nanti, saudara. Yang penting pergi dulu. Itu imannya penginjil, saya tidak tahu imannya gembala. Ya, penginjil harus pergi dulu. Masalah nanti urusan belakang. Amin. Jadi kalau saudara disuruh Tuhan pergi, saudaraku. Kita punya Tuhan yang hidup kok. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Dikatakan dalam Ibrani 4:12, firman itu hidup dan kuat. Amin. Dia seperti pedang bermata dua, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dia menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh, sumsum dan tulang. Bahkan dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ketika engkau punya firman itu, saudara, firman ini akan menuntun.
Engkau amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau bersamaku, bersamamu selamanya. Firman itu pelita bagi kaki kita. Oleh sebab itu baca firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan jelas di kitab Injil, katakan kalau saudara baca di Matius 24, 35, Markus 13, 31, Lukas 21, 33 langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, selain ya orang yang percaya firman ini tidak akan berlalu, tapi nanti ada masa firman ini akan diangkat. Amos 8 ayat 11 sampai 14. Lapar dan haus bukan soal makan saksang, makan puyuh hai, capcai. Ya. Tapi kita perlu makan ini firman Tuhan. Amin. Karena firman ini akan diangkat, saudara. Latih paksa. Kalau saya bilang, saya ada teman kelompok baca Alkitab 3 pasal aja, susah banget, saudara. Padahal kalau lihat TikTok, YouTube, apalagi saudara, ya Pak Alex ya, bisa berjam-jam, ya. Sampai lihat, ada teman saya, artis Bitaper, dia lihat tiap hari, dia main, dia nyanyi di TikTok. Ya, apa artinya saudara? Padahal kalau firman ini akan diangkat, seperti saya mengatakan. Kalau saudara baca firman, roh saudara itu tidak akan kedor, saudara. Amin. Roh saudara semakin menyala-nyala. Roma apa? Ibrani 12 ya. Roma 12 ayat 11 dan 12. Ya, jangan engkau biarkan kerajinanmu kendor, tapi biarkan rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tadi kita baca dalam 1 Yohanes 3, saudara, ayat 2. Coba kita lihat ayat 2-nya dulu, saudara. Di sini dikatakan, ya, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu, ya, saudara, kalau saudara dalam Tuhan, saudara akan tahu keadaan saudara selanjutnya seperti apa. Bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Coba bilang, sama seperti Dia. Ya, kalau Yesus bisa doakan orang mati bangkit, Lazarus yang sudah 4 hari bangkit, saya percaya Alex, ya, kita punya kepala sekolah di tempat ini, ya, kita berkunjung ke orang mati, udah jangan kuburkan dulu. Saya mau doakan dulu. Ya, ada satu hamba Tuhan Smith, ya, dari Inggris, saudara. Dia disuruh Tuhan doakan orang mati bangkit. Dia berdoa bangkit. Oh, dia tidak mau bangun itu orang mati itu, saudara. Dia angkat itu mayat, saudaraku. Dia hantam ke tembok dan orang itu bangun, saudaraku. Ya. Karena itu Alkitab Matius 10 ayat 7 dan 8 itu sudah mengatakan demikian. Ya, jangan kita malu untuk bersaksi. Ya, saya biasa doain orang buta, orang lumpuh. Orang buta pernah saya doain di Keramat dekat kantor Polres. Dalam nama Yesus. Saya bilang, ibu mau sembuh? Dia bilang mau. Saya bilang, ibu harus percaya sama Tuhan Yesus. Saya doain tidak sembuh, saudara. Saya juga malu sebenarnya, tapi yang puji Tuhan namanya latihan. Latihan, saudaraku. Tapi makin lama makin pede, saudaraku. Saya di Papua, orang lumpuh tidak mau jalan, saya suruh berdiri. Saya suruh teman saya 2 orang tentara. Saya bilang, angkat dia, suruh jalan. Dalam nama Yesus, jalan. Jalan, saudara. Orang buta, dia bilang, saya sudah tidak bisa melihat. Percaya, Bu. Kalau ibu percaya, hari ini juga ibu akan melihat. Dan Tuhan mau kita pede. Coba bilang pede. Bukan persekutuan doa. Percaya diri. Kita harus percaya diri kita, saudaraku. Kita punya Tuhan yang hidup kok. Ya. Saya biasa pelayanan di rumah sakit.
Saya banyak dapat jiwa di rumah sakit, saudara. Ada satu orang Buddha, Pak Hermawan namanya. Dia itu, saudaraku, sudah koma, belum titik, masih koma. Saya bilang sama bapak yang sudah koma ini, saya bilang, Pak Hermanto, kalau bapak mau saya doakan, karena bapak tidak bisa bicara, bapak ngangguk saja. Dia bilang, iya mau, katanya. Betul mau? Saya tuntun dia terima Yesus. Saya terus doa, saya jangan. Kan Tuhan bilang, kalau saudara baca di dalam Matius 8 ayat 14 ya, waktu mertuanya Petrus sakit, itu kan Tuhan datang ke rumahnya Petrus. Dia cuma pegang kan tangannya itu mertuanya, dan saat itu juga dijawab Tuhan. Saya pegang tangannya bapak ini. Saudara, apa yang terjadi setelah saya tuntun dia tiba-tiba buka matanya, dan dia tiba-tiba mau duduk dan dia bisa sembuh, dan saat itu besoknya dia dibaptis, saudara. Jadi jangan kita malu untuk bersaksi. Kalau saudara malu bersaksi, saudara, Tuhan juga nanti malu sama saudara. Matius 10 ayat 32 katakan kalau kita malu, ya mengakui Tuhan di hadapan manusia juga dia akan malu. Mengakui engkau di hadapan. Saya ketemu satu teman saya, namanya Yohanes Mantahari. Dia sama seperti Domingus. Domingus kan dipotong lehernya, tapi keluar darah, habis darahnya. Mantahari ini waktu dipotong lehernya, dipotong kepalanya, kiri kanan, telinganya dipotong, saudara. Ya, tidak terjadi apa-apa. Dia ingat ini ayat ini, saudaraku. Dia bilang, kalau kamu tidak menyangkal, kamu menyangkal Tuhanmu, ya, saya tidak akan potong kamu. Saya kemarin 2 tahun yang lalu saya ketemu dia di Ternate, saudaraku. Dan dia dapat ayat ini, saudaraku. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui dia di depan Bapakku yang di sorga. Kalau kita juga menyangkal, di ayat 33 juga dikatakan, kalau kita menyangkal dia di hadapan manusia, dia juga akan menyangkal kita di hadapan Bapa. Jadi oleh sebab itu, saudaraku, hari-hari terakhir ini, ya saya bersyukur dengan Ibu Angel ya. Ya, Tuhan mau kita bawa jiwa, saudaraku. Saudara pikir Tuhan tidak mau kita bawa jiwa? Tuhan mau. Selain kita diselamatkan, masih ingat Lukas 15 ayat 7? Tuhan bilang akan ada satu orang yang bertobat. Ya, aku berkata demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang yang berdosa bertobat lebih daripada sukacita 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ya Tuhan mau setiap kita, mumpung kita masih sehat ya. Kalau sudah sakit, saudaraku, nggak bisa jalan, bagaimana? Saudara mau bersaksi. Semakin kita banyak membawa jiwa kepada Tuhan, saya mau katakan rumah saudara itu semakin bagus di surga. Rumah saudara akan semakin bagus. Oleh sebab itu kalau saudara baca dalam Lukas 18, ya ayat 28 sampai 31, dia bilang begini. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan kami mengikut engkau. Ayat 29, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, ayat 30, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada masa yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Amin. Jadi Tuhan mau selama kita masih hidup, mari kita melayani Tuhan. Ya, memang tempat ini ya waktunya memang singkat. Ya, saya cuma mau bagaimana supaya kita sama seperti Kristus. Yang Tuhan mau yang pertama, saudara, supaya kita bisa menjadi serupa sama seperti Kristus. Ya, Tuhan mau kita minta pengurapan dari Tuhan. Ya, 7:37 ya. Yohanes 7 ayat 37 dia bilang begini, kalau engkau percaya, maka dari dalam hatimu akan mengalir aliran air hidup. Aliran air hidup inilah yang namanya Roh Kudus. Masih ingat perempuan yang di sumur Yakub, saudaraku? Ya, dia perempuan berdosa. Tuhan tanya sama perempuan ini, panggil dulu suamimu. Ya, dia bilang, ya saya tidak punya suami. Tuhan Yesus bilang, benar katamu, sebab yang ada di rumahmu sekarang ini 5 orang itu bukan suamimu. Dan perempuan ini bilang, benar, yang bisa bilang ini sebenarnya itu adalah Mesias.
Baru Tuhan Yesus bilang, akulah dia. Dan dia tinggalkan itu dia punya tempat sumur itu, kemudian dia pergi ke orang Samaria dan dia beritakan Injil. Kalau saudara baca di ayat terakhir di dalam Lukas 4, ya ayat 44, ayat 45, akhirnya satu Samaria itu mereka percaya. Jadi Lukas 4, ya Yohanes 4 ayat 44, Yohanes 4 ayat 44 dia bilang begini, saudara, orang-orang Samaria, ya sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi yang terakhir, dia bilang benar-benar juru selamat, saudaraku. Jadi orang Samaria, setelah perempuan Samaria ini bersaksi, akhirnya orang Samaria ini berkata bahwa benar-benar engkau adalah Yesus dari Nazaret. Dan memang kita harus butuh pengurapan. Untuk mendapatkan pengurapan kuasa Roh Kudus, ya kita harus banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita harus banyak baca Alkitab. Karena untuk kita banyak pujian penyembahan, itu akan terjadi. Yohanes 4, 23, 24. Tuhan akan genapkan. Termasuk di dalam pemulihan Pondok Daud. Di dalam Kisah Rasul 15 ayat 16 itu. Bahwa Tuhan akan memulihkan yang namanya Pondok Daud. Pondok Daud kenapa dipulihkan? Karena ada 288 orang. Kalau saya baca di dalam 2 Tawarik 25 ayat 7, di situ dikatakan ada kurang lebih 288 orang yang setiap hari, setiap jam mereka memuji dan menyembah Tuhan. Dan Tuhan mau kita hidup di dalam pujian penyembahan. Kita mau baca firman Tuhan setiap hari, sehingga Roh Kudus akan mengurapi saudara dan saya. Dan mari hari ini saudara, saya mau katakan, kita minta, jangan kalau saudara datang ke tempat ini, saya percaya ketika kita berdoa di tempat ini, saudara minta apapun Tuhan pasti kasih saudara. Jangan seperti Salomo ya. Salomo dia minta apa? Dia cuma minta hikmat dan kebijaksanaan. Saya baca-baca kenapa dia tidak minta Roh Kudus? Padahal kalau kita baca di dalam Lukas 13 kalau nggak salah 5, Tuhan bilang mintalah Roh Kudus maka aku akan memberikan Roh Kudus. Saya percaya ketika kita sudah datang ke tempat ini, itu sebenarnya Yesaya 65 ayat 24 itu sedang digenapi. Kita belum minta sebenarnya, Tuhan sudah kasih. Cuma hari ini saudaraku saya mau katakan, mari kita minta Roh Kudus. Amin. Karena dia hadir di tempat ini. Saya minta musik saudaraku, kita mau angkat pujian Roh Kudus, kau hadir di tempat ini. Saudara yang butuh diurapi oleh Tuhan, ya mari saudara bisa maju ke depan. Atau saudara punya pergumulan apapun, ya ada apa Tuhan ke Pak Berti di sini. Kita bangkit berdiri. Saya mau undang terutama yang masih baru di tempat ini, saudara bisa maju ke depan. Kami mau berdoa Bapak Tuhan di tempat ini. Roh Kudus kau hadir. Roh Kudus kau hadir di sini. Kau manis, kau
Ini hamba-hamba-Mu Tuhan. Mari Engkau urapi setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya ketika kami diurapi oleh Tuhan, maka Mazmur 20 ayat 7 terjadi dalam hidup kami. Oh, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kami kemenangan, kesembuhan, kelepasan, pemulihan kepada orang yang diurapi dan menjauh dari surga yang kudus dengan kemenangan yang gila gemilang oleh Tuhan. Hamba terbatas untuk menyampaikan isi hati, tapi Roh Kudus tidak terbatas untuk mengurapi orang kami, sehingga kami serupa menjadi sama seperti Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan, sakinah glory itu boleh menyatu dengan kehidupan kami, sehingga kami tidak sama seperti waktu kami datang ke tempat ini. Kami terus diubahkan Tuhan, seperti orang lumpuh 32 tahun itu Tuhan, 36 tahun dia tidak berbuat dosa lagi sehingga tidak terjadi hal yang buruk dalam hidupnya. Kami akan menerima berkat daripada Tuhan dan kami akan mengakhiri pada kami. Haleluya. Kita mengakhiri pada kami kedua. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Amen. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Roh Kudus akan menyertai saudara dan Haleluya. sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita semua yang sudah diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Selesai ibadah kita, saya kembalikan. Shalom.